Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Mendengarkan dan melaksanakan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, rencana Tuhan di dalam kehidupan manusia begitu luar biasa. Banyak peristiwa yang menurut nalar tidak mungkin, tetapi karena kita mengimani kehendaknya, maka menjadi mungkin. Rencana dan kehendak Tuhan jauh di atas perhitungan kita sebagai manusia. Persis dengan kisah orang Majus di sini dan juga Yusuf. Karena mereka mendengarkan kehendak Allah, maka kanak-kanak Yesus yang baru dilahirkan terselamatkan dari ancaman dan pembunuhan Herodes. Dalam kondisi terancam oleh Herodes yang juga berniat membunuh Yesus, orang-orang Majus dalam perjalanan pulang tidak mau mengikuti kehendak Herodes, melainkan mengikuti kehendak Allah. Tidak kembalinya orang-orang Majus kepada Herodes tidak menyurutkan Herodes untuk mencari Yesus. Karena kejahatannya dan untuk mencapai tujuannya, maka Herodes membunuh semua anak di bawah 2 tahun. Di dalam situasi ini pula, Yusuf segera menaati kehendak Allah dan membawa Yesus ke Mesir. Keselamatan terjadi karena Yusuf mendengarkan kehendak Allah. Kehidupan kita senantiasa diselimuti oleh aneka masalah dan persoalan yang memang menjadi bagian dari proses keselamatan.
Rintangan hidup dalam aneka model dan bentuk bisa juga menggoncangkan kemanusiaan kita untuk tidak percaya kepada kehendak Allah. Dari pengalaman orang-orang Majus yang cerdik pandai dan meniru Santo Yusuf yang rendah hati, kita belajar untuk percaya kepada Allah. Keselamatan Allah terjadi karena kita percaya dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Iman yang diwujudkan di dalam perbuatan itulah jalan keselamatan, jalan kekudusan. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, dalam aneka persoalan, seringkali kami tidak mampu mendengarkan suara-Mu. Didiklah kami menjadi murid-murid Yesus yang siap mendengarkan kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.